acara pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Sumarsi. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang barokah ini, Lailah, yaitu Bina Mandiri. Sukses Bina Mandiri. Kita buka dengan doa ya Bu ya. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat, sehat dalam taat, semuanya untuk kita semua. Tadi sudah dipaparkan oleh MC, sudah panjang lebar ya Bu ya, masalah Kaudat Bina Mandiri. Terima kasih kepada teman-teman semua. Ibu Nur, maaf Bapak semua yang ada di sini. Mari kita buka dengan doa. Semoga acara ini lancar, tidak ada suatu apapun. Kita baca suratul Fatihah, minta bekalnya suratul Fatihah, minta berkahnya suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hajiniyah wa likulli niyatin sholihah wa iratu Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil barakatil umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bijita mesipun wassalamun alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk Ibu Sumarsi. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Koperasi dan Mars Bina Mandiri yang akan dipimpin oleh Ibu Agustina Patrani. Ibu Agustina Patrani dipersilahkan.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Justinus, Ketua Pengurus Kopdit Bina Mandiri. Yang kami hormati Ibu Agustina Patrani selaku Pengawas Kopdit Bina Mandiri. Yang kami hormati Ibu Lucia Mujianti dan Pak Subroto selaku Penasehat Kopdit Bina Mandiri. Yang kami hormati Ibu Agustina Nuryati selaku Manajer dan seluruh staf Kopdit Bina Mandiri yang kami banggakan. Dan yang kami hormati Ketua Kelompok serta tamu undangan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih karena pada hari ini telah memberikan cuaca yang cerah dan kesehatan bagi kita semuanya sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mengadakan Eva Perca tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023. Peserta yang diundang dari acara ini adalah 9 anggota yang berkontribusi secara aktif dalam mengembangkan Kopdit Bina Mandiri, pengurus sebanyak 5 orang, pengawas sebanyak 2 orang, manajemen sebanyak 26 orang, serta ketua kelompok sebanyak 17 orang, dengan total undangan sebanyak 63 orang dari semua TP. Dan peserta yang hadir sampai detik ini sebanyak 56 orang. Saya selaku panitia Eva Perca ini, tahun ini mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan juga kontribusi yang diberikan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam Eva Perca ini. Semoga acara Eva Perca maupun siraman rohani yang akan diberikan oleh Pak Zen boleh berjalan dengan baik dan juga berjalan lancar, sehingga menghasilkan buah serta gagasan yang baik juga untuk perkembangan kantor kami tercinta Kopdit Bina Mandiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tindakan. Kami dari panitia siap menerima kritik dan saran yang membangun untuk perkembangan kita semuanya. Terima kasih. Buat kita semua, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Kalau di dalam random itu 5 menit waktu saya, tetapi untuk itu saya akan mengatakan hal-hal yang nyata-nyata saja. Pertama, saya merasa bersyukur dan merasa senang karena saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang menjadi pecinta dan bagian dari koperasi ini, yang selalu bekerja giat, yang selalu bekerja semangat, dan terlebih itu saya merasa senang dan merasa sebenarnya tadi kan saya akan berkata yang nyata-nyata saja. Nyatanya pertama saya itu deg-degan, tetapi di satu sisi lain saya merasa bangga dan senang dan bersyukur karena saya berada di tengah-tengah pecinta koperasi Bina Mandiri. Yang kedua, saya berada juga di antara Bapak Ibu yang meskipun kadang-kadang sudah tidak bersama dengan kami, tapi saya percaya tetap menjadi bagian kami, yaitu Bapak Ibu Penasihat Bu Yanti dan Pak Broto. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih, itu menunjukkan kecintaan kepada Bina Mandiri dan kepada kita semua. Meskipun ada di tempat jauh tapi berada di tempat ini dan saat ini pun hadir secara nyata di tempat ini. Dan juga kami berterima kasih pada Pak Jen, meskipun kami percaya yang selama ini selalu mendampingi kami. Dan kami percaya dengan doa-doanya koperasi kami semakin akan bisa maju dan berkembang. Dan hari ini nanti juga akan memberikan tausiahnya untuk kita semua. Terima kasih Pak Jen atas kesetiaannya kepada kita semua, kepada Bina Mandiri. Bina Mandiri hebat, Bina Mandiri hebat, Bina Mandiri hebat. Nah, saya minta tolong kesediaannya Bapak Ibu semua berdiri. Minta tolong ya. Pada momen yang sangat baik ini saya ingin mengingatkan semua bahwa memang ada pentingnya dan sangat perlu kita merasa bangga dengan koperasi kita. Kalau kita bukan kita sendiri, siapa yang tidak yang harus merasa bangga? Harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau saya sebut Bina Mandiri hebat, benar-benar keluar dari hati. Bina Mandiri hebat karena itu merupakan suatu doa ya. Bina Mandiri hebat, Bina Mandiri hebat, Bina Mandiri hebat. Yes, hebat. Jadi lepas. Jadi supaya aura itu nampak dan apalagi nanti akan lebih dihidupkan lagi oleh Pak Jen ya. Baik, lepas semua Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bina Mandiri hebat, Bina Mandiri hebat, Bina Mandiri hebat, Bina Mandiri yes, hebat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya.
Saya belum ngomong apa yang ingin saya sampaikan ya, tapi ini satu hal yang ingin saya sampaikan, Eva Perca adalah evaluasi dan perencanaan. Salah satu hal yang hebat bagi setiap siapapun itu kalau berani mengadakan evaluasi. Evaluasi itu sesuatu yang memang wajib kalau menurut saya, dan itu suatu hal yang harus. Berani mengadakan evaluasi adalah suatu langkah awal yang baik untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Kemudian sebenarnya evaluasi dalam program kita memang diadakan 1 tahun sekali, tapi sebenarnya evaluasi oleh pengurus, oleh manajemen diadakan secara kelembagaan, sebulan sekali ada rapat pertemuan pengurus, pengawas dan bersama manajemen. Tapi sebenarnya yang sebenar-benarnya evaluasi mestinya kita adakan setiap saat, setiap hari. Karena masing-masing setiap kita diberi yang namanya suara hati untuk bisa melihat setiap langkah kita, setiap kerja kita, setiap apa yang kita lakukan itu sudah pas atau belum, sudah sesuai dengan yang diharapkan belum, sudah sesuai dengan target-target belum. Sebenarnya setiap hati kita bersuara, hati kita dan bisa mengatakan, sudahkah yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum. Nah untuk itu Pak Jen terima kasih, mohon nanti bimbingannya supaya kami bisa semakin evaluasi diri dan pada akhirnya bisa membuat suatu rencana-rencana ke depan yang lebih realistis dan kami dimampukan oleh Tuhan sendiri yang kita imani. Nah untuk itu selamat berEva Perca, semoga Eva Perca kali ini bisa memberikan suatu hal yang positif bagi perkembangan koperasi kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan peran serta dari semua kita dan terima kasih atas panitia. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul hari ini. Semoga perkumpulan kita hari ini membuat kita hidupnya semakin tenang, semakin bahagia, semakin sukses. Amin. Semoga yang sedang sakit habis acara ini tambah sehat. Amin. Yang sedang sedih jadi bahagia. Amin. Yang banyak hutang langsung lunas. Berani jujur? Pasti jujur. Yakin ya? Berani jujur? Pasti jujur. Ada belajar ya, biar lebih berkah, berdoa tadi sudah. Luruskan niat, luaskan niat, bukan sekedar untuk mendapatkan informasi, tapi untuk menjadikan ilmu dan diamalkan. Niatnya harus luas, bukan sekedar mendengarkan, tapi memperhatikan, mengerti dan mengamalkan yang komitmen kan gitu. Ya. Sampai ikhlas. Ya. Luaskan niat, tenangkan hati, lapangkan dada, berbahagia dan aktif terlibat. Ya. Jangan ada yang diam, apalagi yang wajahnya seperti kanebo kering, kaku gitu. Kayaknya harus disiram biar bangun gitu ya. Ya, apalagi seperti batu nisan, cuma ada nama, tanggal lahir, tanggal mati. Orang pena dilihatnya ya. Harus bahagia ya. Dan yang ketiga, selaraskan antara kenyataan dan keinginan di setengah. Kenyataannya sedang di sini, inginkan di sini pasti bahagia. Kenyataannya sedang di sini, inginnya tiduran di rumah, menderita selama di sini. Ya. Yang bikin kita menderita seringkali bukan kenyataannya, tapi apa? Keinginan kita yang di luar dari kenyataan. Kekuatan pikiran akan terasah, kekuatan perasaan akan terasa kalau kita jujur. Maka orang yang dusta dia akan takut, orang yang jujur akan berani. Nah yang jadi masalah dusta tapi berani. Ini yang tadi yang sudah mati hatinya. Yakin masa lalu kita itu udah yang terbaik dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kalau kita menganggap masa lalu kita punya masalah, kita akan mendapatkan masa depan yang bermasalah. Sesederhana itu. Jadi cara pandang kita kepada masa lalu harus positif, supaya masa depan menjadi semakin positif. Pengurus akan melaporkan laporan singkat kegiatan Koperasi Kredit Bina Mandiri tahun buku 2022. Laporan kegiatan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan gambaran kepada anggota dalam pelaksanaan Eva Perca pada tanggal 20 November hari ini. Laporan secara lengkap ini nanti akan kami sajikan dalam kegiatan rapat anggota pada bulan Maret 2023. Perkembangan Kopdit Bina Mandiri dari Januari sampai dengan bulan Oktober
sebagai berikut. Bidang permodalan untuk simpanan sampai dengan simpanan saham sampai tanggal 31 Oktober ada kenaikan 10,3% yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan kapitalisasi. Sedangkan simpanan non saham ada penurunan 3,3%. Pencapaian permodalan sampai Oktober tercapai 0,6% dari perencanaan sebesar 10%. Piutang, pinjaman yang dicairkan kepada anggota dari Januari sampai dengan Oktober sebanyak 2.771 orang dengan nilai 29.568.980.000 rupiah. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya dan tercapai sebesar 65% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan pinjaman beredar ada kenaikan 1,16% dibanding tahun sebelumnya. Pinjaman macet 2,47% di atas 1 tahun. Pinjaman tidak lancar 6,5% usia 91 hari sampai dengan 360 hari. Dan 11,78% usia pinjaman lalai dari 31 sampai 90 hari. Keanggotaan, total anggota sampai dengan Oktober 2022 sebanyak 13.292, turun 140 dari tahun sebelumnya. Jumlah anggota di Pemda sampai dengan akhir Oktober sebanyak 5.357 orang dengan jumlah simpanan 30 miliar sekian dan pinjaman beredar 25 miliar. Di Curug jumlah anggota 5.241 orang dengan jumlah simpanan 38 miliar sekian dan jumlah beredar sebesar 25 miliar sekian. Di Magelang sebanyak 517 orang anggota dengan jumlah simpanan 2 miliar sekian dan jumlah pinjaman beredar 1 miliar sekian. Di Cibubur totalnya 795 orang dengan jumlah simpanan 3 miliar sekian dan pinjaman beredar 3,2 sekian. Di Kandang Roda 1.033 orang dengan simpanan 4 miliar sekian dan jumlah beredar 3 miliar sekian. Anggota yang sangat terbantu dengan adanya pelayanan anggota di wilayah masing-masing karena anggota dengan mudah bisa menjangkau dan mendapatkan pelayanan yang mudah. 4. Aset. Pertumbuhan aset sampai dengan Oktober 2022 sebesar 97 miliar sekian, mengalami peningkatan 1,3% dibandingkan aset tahun Desember 2021. Aset ini terserap untuk kebutuhan anggota karena 6,92% aset ini berada di pinjaman anggota atau sebesar 59 miliar. Berada di 4.142 anggota atau peminjam. Dengan demikian hanya 31,9% anggota aktif berkontribusi dalam pemanfaatan pinjaman. Kelima, kelembagaan. Kopdit Bina Mandiri tahun 2022 sudah memiliki 5 pelayanan, yaitu di Pemda, Curug, Kandang Roda, Cibubur, dan Magelang, dan sudah melaksanakan pelayanan setiap hari. Demikian laporan singkat ini, selanjutnya nanti akan diteruskan oleh teman pengurus yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Patrani. Bapak Ibu semua, selamat siang.
kami akan melaporkan hasil kepengawasan kami untuk tahun buku 2022. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus, penasihat, kemudian tim manajemen, dan Bapak Ibu ketua kelompok atas perjuangan, dedikasi, dan kerjasamanya selama ini untuk Koperasi Bina Mandiri. Untuk kepengawasan kami sepanjang tahun 2022 sudah melaksanakan 3 kali kepengawasan. Yang pertama di bulan April untuk kantor Pemda, kemudian bulan Juni juga di Pemda, dan bulan September di kantor Curug. Harapannya ke depannya kami berusaha untuk melakukan pengawasan di semua kantor cabang. Tapi untuk Magelang mungkin nanti kita pikirkan kembali Bapak Ibu. Iya. Ya, dan mungkin Bapak Ibu bisa melihat di buku halaman 20. Ini adalah laporan kepengawasan kami. Mungkin saya sampaikan poin-poinnya saja ya. Untuk laporan kepengawasan kami membreakdown menjadi 3. Yang pertama, untuk bidang organisasi, manajemen, dan administrasi ini kami jadikan 1. Di mana hasil kepengawasan kami untuk promosi PDK, lalu laporan rapat pengurus, manajemen pleno, itu kami tinjau sudah baik dan tertib. Dan untuk PDK ini kemarin itu kendalanya pesertanya hanya sedikit seperti itu. Supaya lebih banyak anggota yang mengikuti, mohon ini nanti antara pengurus dan ketua kelompok mungkin bisa bekerja sama ya. Supaya nanti pesertanya pasti mungkin tidak perlu rutin sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tetapi ketua kelompok wajib menyetor nama-nama siswa, ini kebiasaan di sekolah kayak gini nih. Nama-nama anggota yang ikut PDK Bapak Ibu. Jadi ketua kelompok wajib menyetor nama-namanya supaya nanti kepesertaannya bisa terlihat. Kemudian untuk bidang keanggotaan, di sini kami rangkum penambahan anggota baru sebanyak 548 anggota. Tapi targetnya 1.000 anggota. Artinya kita baru mencapai 54%. Sementara jumlah anggota keluar itu sangat tinggi, 688. Nah ini artinya lebih banyak anggota yang keluar dibandingkan anggota yang masuk. Mungkin karena anggota yang keluar ini mengisi formulir, bisa kita rangkum ya. Bisa kita rangkum alasan mereka keluar itu seperti apa, kemudian kita buat bagan atau diagram seperti itu. Supaya bisa dilihat persentasi apa yang paling besar. Misalkan apakah faktor penghasilan atau pindah domisili atau faktor lain-lain, itu supaya kita bisa melihat bisa menentukan solusi ke depannya itu seperti apa. Jadi perlu supaya lebih tergambar seperti itu, bisa dituangkan dalam bentuk diagram atau bentuk bagan supaya nanti kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Kemudian untuk bidang keuangan, di sini ada hal-hal yang harus ditingkatkan, yaitu permodalan, pendapatan, pinjaman beredar, dan aset. Bisa Bapak Ibu baca di poin terakhir ya. Namun hal positifnya, walaupun belum mencapai target tapi ada peningkatan. Nah itu hal positifnya Bapak Ibu. Mungkin dari kami, demikian laporan pengawasan yang dapat kami sampaikan. Semoga kedepannya kita dapat membawa Koperasi Kredit Bina Mandiri semakin baik, semakin maju. Kuncinya ada di lirik Mars Koperasi ya. Bila kita saling percaya dan apa Bapak Ibu? Bekerja sama. Demikian laporan kepengawasan yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan atau lain-lain dari Ibu Patrani. Terima kasih. Terima kasih, itu laporan kami. Mari kita bekerja keras, tak henti-hentinya. Mari kita
tidak tinggal diam, tapi terus-menerus untuk melakukan kegiatan-kegiatan koperasi, mempromosikan koperasi kita supaya ada anggota yang tertarik untuk masuk jadi anggota koperasi kredit kita Bina Mandiri. Itu saja laporan kami. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Yang akan kita tanyakan adalah permodalan. Permodalan di sini mencapai, langsung saja ya, pencapaian permodalan sampai, pinjaman tidak lancar ini 6,5%. Usia 91 hari. Terus pinjaman lalai 31 dengan 90 hari. Untuk yang pertama itu apakah itu termasuk pinjaman macet atau bukan? Terus yang pinjaman lalai itu bagaimana? Nanti minta penjelasannya. Yang kedua adalah untuk anggota. Anggota di sini ada yang memang banyak yang keluar ya kayaknya. Terus saya sendiri juga sudah antipasi untuk teman-teman yang grup saya. Itu kok keluar kenapa? Saya menanyakan gitu juga. Terus sampai kita mohon jangan keluar kalau nanti sewaktu-waktu ada keperluan yang mendesak, mungkin dari Bina Mandiri pun akan membantu dengan tata tertib yang sudah atau aturan-aturan yang sudah ada di Bina Mandiri. Terus yang berikutnya ada salah satu dari peserta juga ini tidak membayar uang yang bulanan itu apa namanya? Ya, untuk itu terus mereka terus istilahnya tidak ada kabar beritanya. Terus mereka anggotanya itu kelanjutannya terus bagaimana? Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tanya, hanya meneruskan pertanyaan Bapak yang tadi ya mengenai keluar masuknya anggota. Nah, itu kan yang masuk 500 sekian dan yang keluar 600 sekian. Kalau boleh tahu itu alasannya sebetulnya secara spesifik itu apa? Apakah faktor ekonomi atau mungkin keadaan PHK atau gimana? Barangkali dari manajemen juga yang lebih tahu bisa. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mau bertanya, sebagai ketua kelompok baru, saya memang sudah membawa 3 orang anggota, dan untuk PDK sendiri mungkin karena kesibukan kami, terkadang hari Sabtu itu kami memang juga masih masuk kantor, jadi tidak ada libur. Kalau kami sedang libur, waktu itu tidak PDK, jadi serba salah memang. Saya mengajak anggota untuk ikut PDK. Bagaimana cara kita, atau saya mungkin karena saya juga masih cenderung baru, bagaimana cara saya untuk mengajak anggota saya ikut belajar tentang apa saja yang ada di koperasi, apa saja keuntungan yang akan mereka dapatkan selain di PDK. Itu mungkin. Terima kasih. Tadi dari Pak Sukandi menyampaikan bagaimana dengan pinjaman macet dan pinjaman lalai. Itu dilihat di laporan menurut Pak Sukandi itu cukup tinggi ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu kita semua yang menjadi pelaku dan pelaksana yang mengerjakan atau yang maksudnya yang melaksanakan tanggung jawab entah sebagai ketua kelompok, entah sebagai di manajemen atau pengurus pengawas.
kita tahu bahwa ini memang menjadi satu keprihatinan bersama kita tentang pinjaman lalai, pinjaman macet, bahwa yang ditanyakan tadi pinjaman lalai dan pinjaman macet itu artinya ya memang pinjaman yang tidak dibayarkan pada waktu yang secara tepat seperti yang diharapkan. Dan tentu saja ini pasti bagi setiap peminjam itu pada saatnya ketika meminjam itu pasti mempunyai niat dan pengen tidak lalai, pengen tidak bayar tepat waktu, tapi dalam kenyataannya memang ini menjadi catatan di dalam koperasi kita. Pinjaman lalai, pinjaman macet itu cukup tinggi diakui tetapi yang jelas bahwa selama ini dari pengurus terutama dari manajemen sudah berupaya melakukan suatu yang bisa dilakukan semaksimal mungkin dalam arti mekanisme bagaimana penagihan pinjaman lalai itu sudah ada juga secara mekanisme bahwa masing-masing yang diberi tugas dan tanggung jawab itu sudah ada job dan bagaimana itu secara keseharian dilakukan dan termasuk ketua kelompok, termasuk tim pengurus pengawas mempunyai tanggung jawab untuk dengan anggota referensinya menjadi tanggung jawabnya bahkan setiap minggunya kalau tidak salah dari manajemen memberikan daftar tagihan pinjaman lalai kepada masing-masing itu semua, tidak hanya manajemen, tidak hanya pengurus, semua yang punya referensi. Itu salah satu upaya yang dilakukan dan kemudian dari manajemen dalam kerja hariannya juga melalui WA, melalui telepon, melalui kunjungan itu sudah dilakukan Bapak Ibu. Jadi upaya maksimal sudah dilakukan. Tentu saja justru ketika ini kita anggap sebagai suatu keprihatinan masalah kita bersama, ayo bagaimana secara bersama-sama ini kita tingkatkan apa yang bisa kita lakukan. Nah ini sadar dan memang betul ini menjadi satu persoalan kita yang cukup serius, pinjaman lalai dan pinjaman macet. Tetapi sampai hari ini kita masih akan terus berusaha bersama dengan tim manajemen dan kita semua tentunya. Mungkin dari Ibu. Jadi yang 31 hari itu masuk itu secara sistem ya, maksudnya secara sistem sudah lewat 1 hari itu sudah termasuk pinjaman lalai. Jadi maka itu dan biasanya kemarin dalam pertemuan dengan manajemen biasanya dari anggota kita itu membayar pinjaman itu di bulan-bulan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan itu sudah tidak tercover dan sudah termasuk pinjaman kategori pinjaman lalai ya. Tetapi sekali lagi diakui pinjaman lalai dan pinjaman macet cukup tinggi, tapi tetap usaha untuk terus menekan pinjaman lalai, pinjaman macet itu sudah dilakukan secara maksimal. Bahwa sampai hari ini masih seperti itu, ya. Tapi tetap kami terus berupaya untuk itu. Kemudian tadi ada dari Bu anggota keluar kenapa cukup tinggi? Alasannya, nah, jadi sementara yang maksudnya yang sudah ketika disampaikan di dalam rapat pengurus ada faktor meninggal, cukup banyak yang meninggal, kemudian maksudnya faktor ekonomi, pindah domisili, kemudian ya faktor ekonomi karena memang ada kebutuhan yang mendesak, kemudian ada yang pindah domisili. Tetapi lebih dari itu memang diakui atau mungkin bisa ada tambahan dari tim manajemen pinjaman lalai, anggota keluar alasan yang mungkin selama ini sering disampaikan selain pindah domisili, selain faktor ekonomi itu menjadi satu hal yang sangat dominan diakui oleh oleh kami. Jadi pinjaman faktor ekonomi ya, faktor ekonomi dari mungkin bisa secara persisnya mungkin bisa disampaikan kalau ingin menambahkan dari tim manajemen, dari manajemen.
tentang kenapa banyak anggota keluar. Terima kasih. Saya akan menanggapi tadi pertanyaan Pak Sutandio ya dari Cibubur mengenai pinjaman lalai. Tadi sudah ini oleh pengurus ya yang ditanyakan tadi. Saya menambahkan saja. Pinjaman lalai itu artinya tidak membayar tepat waktu dan tepat jumlah. Ya, artinya, teorinya seperti itu. Ya, arti kamusnya seperti itu. Apa sih pinjaman lalai itu? Adalah pinjaman yang tidak membayar tepat waktu dan tepat jumlah. Jadi Pak Tandio di sini kelihatan banyak. Ya, kalau pinjaman macet itu pinjaman yang di atas 1 tahun. Ya, jadi tadi yang ditanyakan Pak Tandio memang cukup besar ya. Karena kita pengurus pengen memberikan laporan yang secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, jadi meskipun lewat 1 hari, ya itu sudah masuk pinjaman lalai. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan solusi. Tadi solusinya Pak Pengurus, Pak Ketua sudah memberikan informasi. Bahkan ketua kelompok itu tiap minggu tuh dikasih daftar nih, siapa yang bawaannya macet, pengurus siapa yang bawaannya macet dan sebagainya. Ya, itu penjelasan mengenai kelalaian pinjaman. Dan kita sudah cukup dari tim kelalaian pinjaman itu cukup banyak stafnya. Ya, itu yang bertugas mengingatkan, mengunjungi, ya dan sebagainya. Tadi solusi-solusinya sudah. Yang kedua, tadi Pak Tandio mengenai anggota yang keluar ya. Ya, saya menanggapi yang pertanyaan yang kedua. Nanti itu ya Pak ya, kalau macet-macet ya. Yang kedua tadi mengenai keanggotaan. Kenapa banyak yang keluar? Ya, ini berhubungan dengan Bugatti. Sejak dari pandemi, kita anggota keluar memang cukup tinggi. Bahkan di Bina Mandiri itu mayoritas satu keluarga itu jadi anggota. Jadi kalau satu keluar, satu kakak ini keluar, pasti 4 anaknya akan dibawa. Kemarin itu Cibubur sampai satu keluarga berapa? 7. Ya. Nah, ini kebanyakan ya saat ini karena PHK. Harus pindah karena ekonomi usahanya bangkrut ya. Kalau seperti itu mereka akan bilang daripada nanti saya jadi anggota nggak bisa membayar, nggak bisa bayar bunga dan sebagainya. Meskipun kita sudah tawarkan dengan bunga pinjaman kecil. Bapak Ibu ini perwakilan tadi ada 9 ya. Mulai Oktober ini kita ada produk pinjaman Sibuhar. Ya, kalau Sibuhar bunganya pakai buku yang biru, bunganya lebih murah, 5,5 1 tahun, atau 0,85 1 tahun, ya, per bulan. Bugatti ini kemarin baru mengajukan, ya, terima kasih, ya, karena jadi anggota koperasi itu, kalau jadi anggota aktif ya harus rajin menabung, rajin meminjam dan rajin membayar, ya. Makanya kalau Bapak Ibu jadi anggota koperasi kredit Bina Mandiri bukunya 3 harus bangga, ya. Nggak usah malu, kadang-kadang ditutup-tutupi bukunya merah disimpan, ya, ya. Nggak usah malu itu kebanggaan itu. Kalau jadi anggota Bina Mandiri bukunya 3 berarti itu salah satu ukuran. Salah satu indikator bahwa Bapak Ibu merupakan anggota yang aktif. Ya, itu mengenai saya sudah menjawab pertanyaan Pak Tandio sama Bugatti. Ya, yang terakhir mengenai yang bagaimana kalau pinjaman macet, ada Pak. Tapi itu kita tidak kita diamkan. Ada catatannya dan kita akan tetap kunjungi.
Kalau di sini ada sertifikat, nggak mungkin dia akan diam. Suatu saat pasti. Pernah kejadian Pak, bukan hanya tahun kemarin ya, tahun ini ya, banyak yang berhasil dari 1 tahun membayar. Karena tahun kemarin itu totalnya 2,8, sekarang hanya 2,4. Berarti paling tidak sudah turun 0,4. Ya. Jadi tetap enggak bisa diam, Pak. Ya, dia meskipun anteng di rumah, tadi kalau dengerin Pak Jen dia akan bangkit, ya. Ya. Itu. Jadi meskipun cet di sini tidak ada cet. Ya, tetap itu ada data, ada fakta, ada daftar dan kita kunjungi secara rutin. Ya. Kunjungan Bina Mandiri bukan kayak debt collector ya, datang-datang membawa orang gede-gede ya. Pulang-pulang datang ibu nggak dapat karena dia untuk makan aja kurang. Ya sudah, akhirnya kita memberikan solusi kan. Kita doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, nanti bisa membayar. Jadi kedatangan koperasi bukan jangan sampai ditakutkan ya. Karena kita akan memberikan solusi yang terbaik. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Manajer. Saya tadi menambahkan yang ditanyakan oleh Bu Sisil belum terjawab, menyinggung mengenai PDK. PDK itu Bapak Ibu ini sesuatu yang memang jangka panjang ya. Artinya koperasi kita ke depan akan semakin hidup, koperasi kita akan semakin baik tergantung bagaimana sistem pendidikan yang ada di koperasi itu dijalankan. Artinya yang membuat anggota menjadi merasa memiliki, kemudian tahu mengenai hak dan kewajibannya, ini merupakan jangka panjang. Oleh karenanya, tolong dalam kesempatan yang sangat baik ini, apa yang disampaikan Bu Sri tadi, bahwa PDK adalah sesuatu yang memang harus anggota kita tanpa mengerti mengenai hak dan kewajibannya tentang koperasi, bagaimana dia mempunyai tanggung jawab harus mengembangkannya, maka tentunya ini akan rapuh koperasi ke depan. Kami yakin bahwa hanya melalui pendidikan anggota, pengurus, pengawas, manajemen, ketika secara mempunyai tahu persis mengenai pentingnya tahu tentang hak dan kewajiban, itu saya rasa akan semakin kuat koperasi kita ke depan. Untuk itu maka melalui kesempatan ini bahkan nanti menjadi bagian dari perencanaan tahun 2023 bahwa mengikuti PDK, mengikuti pendidikan merupakan bagian wajib yang harus diikuti oleh semua anggota, termasuk menjadi persyaratan ketika orang mau mengajukan pinjaman. Ini kami melihat ini pentingnya pendidikan melalui PDK, Bapak Ibu. Jadi nanti bagi yang sudah anggota lama maupun calon anggota baru atau anggota mengikuti pendidikan dasar menjadi kewajiban, dan itu bahwa nanti kalau hari Sabtu kami masih tadi sampaikan waktunya karena masih kerja, nanti jadi pembahasan kami untuk seterusnya, tapi kami akan perhatikan bahwa sekali lagi Bapak Ibu Ketua Kelompok, kita semua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk membuat koperasi kita semakin menjadi lebih baik. Salah satunya aktif mereferensikan atau mengajak anggota referensinya untuk mengikuti pendidikan dasar koperasi. Karena itu salah satu ujung tombaknya untuk kita bisa lebih maju ke depan. Saya rasa itu ya Bu ya. Silakan Bu. Banyak testimoni. Jadi nanti Bu Sisil tadi yang sudah dikatakan Pak Pri, nanti di tahun 2023 itu ada ngajak 3 mendapat 75, 5 200. Nanti mungkin Bu Sisil kalau misalnya memang mau sosialisasi, boleh mengundang para pengurus untuk sosialisasi, mau di mana, mau di rumah Bu Sisil, mau di sekolahan, boleh. Terus mungkin testimoni anggota yang sudah berhasil siapa, yang kira-kira menurut Bu Sisil misalnya di SMP yang setia jadi anggota Kopdit Bina Mandiri siapa, ya itu mungkin salah satu cara, ya. Yang ketiga menurut saya maksimalkan keluarga
terdekat dulu. Ya, teman-teman, rekan di lembaga organisasi yang lain, nah itu dikabar-kabarkan ya bahwa manfaat jadi anggota koperasi cukup banyak, misalnya ada pelindungannya dan sebagainya. Di luar koperasi kan nggak ada. Mana ada koperasi yang lain ada dana duka. Mana ada koperasi lain melindungi sejumlah simpanan saham sampai 30 juta, pinjaman sampai 100 juta. Ya, mungkin itu Bu Sisil, ada Bu Elizabeth juga nih, ya, yang mewakili kelompok MW barangkali bisa memberikan, mensebarluaskan manfaat Bina Mandiri ini. Mungkin itu Bu Sisil, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Manajer. Sekali lagi saya garis bawahi, kelebihan koperasi kita ada perlindungan Daperma, kemudian ya ada perlindungan, dana perlindungan. Jadi itu salah satu kelebihan yang mungkin barangkali tidak ada di koperasi lain. Itu mungkin masih ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan. Yang atau mungkin Bapak Ibu pengurus yang lain tadi ada yang masih menambahkan. Pak Dar, silakan Pak. Terima kasih. Saya tertarik dengan penegasan dari Pak Sutandi tadi dari Cibubur bahwa jika seandainya ada anggota yang mengalami kredit macet sampai nggak bisa bayar, ya tentu kita tidak akan membiarkan, Pak. Artinya jangan khawatir bahwa kita terus kemudian membiarkan, itu tidak ada kamusnya di Bina Mandiri. Kita akan kejar sampai ibaratnya di lorong kolong jembatan pun kan kita kejar. Karena apa? Karena memang di awal kita sudah sepakat bahwa pinjaman ya harus diselesaikan dengan baik-baik. Walaupun kita tetap menggunakan asas kekeluargaan. Kita nggak mungkin akan terus kemudian membawa ke pengadilan atau menyita asetnya. Tapi kita harus mendekatan ke keluarganya. Maunya gimana? Apa yang ada? Nah itu yang memang menjadi titik poin dari Koperasi Bina Mandiri untuk komunikasi dengan mereka-mereka yang mengalami atau mempunyai kredit macet. Itu yang tentu Pak Sutandi juga udah tahu di Cibubur ada pengalaman yang pernah macet, terus kemudian kita maaf saya suratin, terus kemudian dia pusing 7 keliling, terus akhirnya sekarang sudah lunas. Nah itu salah satu Pak, salah satu bagaimana kita melakukan pendekatan dan permintaan kepada dia untuk menyelesaikan kewajibannya itu. Walaupun dengan maaf, akhirnya rumahnya terjual karena memang itu menjadi jaminan dan dia sendiri yang menjual, bukan kita. Gitu. Itu artinya jangan khawatir Pak Sutandi bahwa kita tetap akan mengedepankan ya awalnya baik, akhirnya pun baik dan pinjamannya pun juga dilunaskan. Demikian Pak. Nah barangkali kalau untuk Bu Sisil tadi yang kaitan dengan waktunya Bu Sisil ada tapi sini nggak bisa, terus kemudian sini bisa tapi Bu Sisil masih kerja, bisa juga nanti dimungkinkan tahun 2023 misalnya dengan tadi kunjungan dari pengurus atau juga dengan Zoom meeting, karena sekarang kan sudah eranya ya dengan Zoom, saya kira itu nggak masalah sehingga tanpa harus hadir kumpul pun bisa ada komunikasi. Karena itu Bu, terima kasih. Baik. Sudah? Gimana? Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Bu Elizabeth. Pagi Bapak Ibu semua. Selamat siang, sudah siang ternyata. Di sini saya bertanya itu tentang dana pendidikan. Nah, kalau sekarang untuk mas tinggi itu membutuhkan dana yang cukup lumayan besar. Dan anak saya juga istilahnya dengan berjalan 2 tahun lagi juga dia akan masuk perguruan tinggi. Nah, rencana itu kan di koperasi masih ada tabungan yang bisa digunakan untuk pinjaman ya Pak ya. Nah itu apakah kalau untuk pinjaman pendidikan ini ada istilahnya apa ya, ada bunga yang berbeda dari untuk pinjaman biasa? Seperti itu Pak, apakah ada keringanan bunga seperti itu Pak? Terus kemudian
Untuk pinjaman pendidikan, apakah tetap kalau yang tanpa agunan itu hanya 1 kali tabungan, mungkin bisa naik 1 juta, ataukah ada kebijakan lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth menanyakan tentang pinjaman untuk pendidikan ya, dan simpanan atau pinjaman Bu? Untuk pinjaman yang tujuannya untuk masuk perguruan tinggi, apakah ada kebijakan misalnya yang tadinya hanya 1 kali tabungan ya, apakah bisa mungkin 1,5 atau mungkin ada kebijakan bunga yang berbeda seperti itu? Terima kasih. Baik, nanti mungkin akan dilengkapi dari manajemen. Untuk simpanan untuk dana pendidikan itu bisa diatur dari sejak sedini mungkin, bahwa tadi bagus sekali untuk persiapan supaya jangka untuk perguruan tinggi sampai pada saatnya itu nanti bagaimana supaya tidak mengalami suatu persoalan di kemudian hari, menyimpan dengan itu salah satu suatu yang rencana yang bagus sekali, dan koperasi kita itu memberikan akses, dan memang ada jenis pinjaman atau jenis simpanan pendidikan atau sipendik ya namanya, sipendik, dan mungkin untuk persisnya supaya mungkin dari manajemen mungkin bisa menjelaskan tentang hal ini. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Biar kita akhiri. Baik, kalau memang sudah tidak ada tanya jawab yang lain, saya menambahkan tadi Bu Elizabeth, simpanan pendidikan atau dana pendidikan ya Bu? Ya, soalnya ada 2 ya. Kalau dana pendidikan itu pertama kali masuk anggota, biasanya ada dana pendidikan 30.000, fungsinya untuk kegiatan PDK, atau nanti kalau ada pelatihan yang lain tahun 2022 apa ya Bapak Ibu, kewirausahaan kemarin membuat rajut. Nah itu untuk kegiatan seperti itu. Kalau simpanan pendidikan kita sudah ada ya, dan itu ada jangka waktunya, ada 1 tahun, 3 tahun, nanti pas tahun ajaran itu bisa diambil ya. Itu kan ada, kalau tidak salah kelipatannya 50.000 ya. Ini Mbak Cika atau Mbak ini ya. Itu ada. Ya. Jadi misalnya anak kita sekarang kelas 3 SD, nanti 3 tahun lagi kita masuk NCP. Nah, itu ada, dan bahkan malah ada bunganya kah? Kalau ada hal nanti yang pengen didiskusikan, silahkan nanti datang ke lantai 2, temu dengan bagian pinjaman. Pasti nanti akan dikasih opsi-opsi. Akan dikasih solusi. Tidak ada kesulitan yang tanpa solusi di Bina Mandiri. Amin. Ya. Itu saja. Terima kasih juga pada pengawas yang telah memberikan laporan dengan apa adanya menurut saya. Ya. Dan laporan pengurus sampai bulan Oktober. Ya. Kami berharap sebagai pelaksana yang jelas. Ya. Waktu ini tinggal 2 bulan lagi. Banyak capaian yang belum berhasil, ya. Tanpa kontribusi dari Bapak Ibu yang hadir di sini, ya, nanti tahun 22 tidak akan bisa berjalan lancar, ya. Terima kasih yang jelas kontribusinya Bapak Ibu peserta yang hadir ini. Harapannya ini masih 1 bulan 10 hari, ya. Kalau tadi kekurangannya kan tadi jelas kelihatan kah? Anggota baru belum berhasil. Ini tadi ketua panitia tadi bilang 50 berapa tadi ya? Yang hadir tadi. 53. 50 berapa? Yang hadir? 56, Bu. 61. 61 kalau sampai akhir Desember membawa 10, ya, 60
110. Tadi yang bertanya anggota barunya sedikit, anggota keluarnya banyak. Ya kondisinya seperti itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang hadir di sini, mulai besok, ya kan? Gerilya 10 yang hadir di sini saja tercapai Bapak Ibu, nggak akan minus. Ya. Kedua, ini pesan sponsor ya. Pesan sponsor. Kedua, ya. Kelalaian pinjaman ini ya akan selalu kita dengungkan. Jadi jangan baperan. Ya, kalau di WA. Ya. Jangan sensi. Karena ini 1 bulan di program belum kelihatan akan diingatkan. Ini kewajiban kita semua dan untuk Bapak Ibu semua. Ya, jadi itu. Jadi kita tetap akan WA lah, dikunjungilah. Hanya mohon maaf kalau tim-tim kami datang ke Bapak Ibu memang kadang-kadang barangkali ada yang belum pas ya, mohon maaf, sampaikan saja ke kami. Ya, kalau misalnya kunjungannya enggak pas dan sebagainya, silakan. Kritik membangun akan kami terima sebagai vitamin yang kompleks untuk pertumbuhan Bina Mandiri. Yang terakhir, pinjaman beredar masih sangat kurang. Bapak Ibu kalau mau minjem berapa pun dikasih. Ya. Akan dikasih, tinggal pilih bunganya. Dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Misi Koperasi Kredit Bina Mandiri 1, 2, 3. Koperasi Kredit Bina Mandiri merupakan lembaga pelayanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Misi Koperasi Kredit Bina Mandiri 1, 2, 3. Meningkatkan kualitas hidup anggota khususnya pedagang dan pengusaha kecil di wilayah pelayanan melalui pelayanan keuangan yang sehat, mandiri, dan mandiri. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Melaksanakan RAT tahun buku 2022 dengan tema meningkatkan kreativitas anggota di era digitalisasi untuk pertumbuhan Kopdit di masa new normal yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan anggota Kopdit Bina Mandiri tahun 2023 sebanyak 7%. Di antaranya dengan cara motivasi anggota keluar dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang keuntungan menjadi anggota koperasi, salah satunya yaitu manfaat Daperma, dana duka, dan simpanan-simpanan yang menguntungkan. Yang kedua, potongan administrasi anggota keluar dinaikkan dari Rp30.000 menjadi Rp75.000. Jadi kalau untuk anggota yang keluar berpikir ulang gitu ya, jadi wah potongannya lumayan nih Rp75.000 gitu ya Bu ya, bisa buat bakso berapa mangkok, jadi nggak jadi keluar gitu ya. Tujuannya itu, jadi biar membatalkan untuk keluar. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi tentang koperasi kredit di wilayah ketua kelompok minimal 1 kali dilengkapi dengan buku monitoring ketua kelompok, job desk, rencana kerja ketua kelompok, dan juga evaluasi. Lalu mengupdate data anggota Kopdit Bina Mandiri secara lengkap, baik itu NIK, nomor telepon, alamat, sampai dengan bulan Desember 2023 tercapai 90%. Melakukan penilaian kinerja pengurus dan pengawas, dan juga kami akan melaksanakan kegiatan gathering khususnya untuk pengurus, pengawas, dan manajemen di tahun 2023 untuk meningkatkan soliditas antara pengurus, pengawas, manajemen, Bapak Ibu ya. Selanjutnya bidang pendidikan dibacakan oleh Ibu Ida. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Bidang pendidikan. 1. Melaksanakan pendidikan dasar, koperasi atau PDK setiap bulan sekali
kepada calon anggota baru maupun anggota yang sudah terdaftar untuk memberi pengarahan tentang koperasi kredit Bina Mandiri merupakan syarat calon peminjam. 2. Memberi reward membawa anggota baru 3 orang per bulan akan mendapat 75.000 dan 5 orang membawa anggota baru per bulan mendapat reward 200.000. 3. Memberikan pelatihan untuk ketua kelompok, pengurus, pengawas, dan manajemen tentang kepengawasan, kepemimpinan, manajemen keuangan atau neraca dan pos, penyegaran rohani, pelayanan prima, penagihan pinjaman, dan finansial literasi. Yang keempat, mempromosikan kegiatan Kopdit dengan cara meningkatkan pengikut atau followers di media sosial. Seperti di Facebook minimal 2.000 followers, terus di IG minimal 1.000, YouTube minimal 500, dan update status promosi Kopdit via WA minimal seminggu 2 kali. Kemudian kelima, melaksanakan kegiatan kewirausahaan untuk anggota seperti merangkai snack buket, merangkai rangkaian bunga, kursus potong rambut atau sanggul, kursus membuat kue ulang tahun, dan market lab. Ya. Mungkin itu untuk bidang pendidikan, akan dilanjutkan oleh Ibu Yuyu bidang keuangan. Baik, untuk bidang keuangan, rencana kerjanya 1. Meningkatkan produktivitas pinjaman melalui pertemuan dan kunjungan anggota aktif yang tidak memiliki pinjaman. Yang kedua, memberikan promosi untuk calon peminjam. Yang ketiga, tetap melakukan survei untuk calon peminjam. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan perangkat 5C. 2. Meningkatkan pertumbuhan keuangan Kopdit Bina Mandiri melalui permodalan, pencairan pinjaman, aset, modal lembaga, dan pendapatan minimal 8%. Memaksimalkan pinjaman beredar minimal 68% dari total aset. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan sirami yang akan dilaksanakan pada saat rapat anggota tahunan tahun buku 2022. Yang keempat, memaksimalkan pertumbuhan simpanan non-saham dengan promo pengaktifan seluruh pengurus, pengawas, manajemen, dan ketua kelompok minimal mengikuti 60% dari jumlah jenis simpanan non-saham. Yang kelima, meminimalkan kelalaian pinjaman maksimal 5%. Demikian bidang keuangan rencana kerja tahun 2023. Demikian Bapak Ibu rencana kerja untuk tahun 2023. Sekali lagi saya mengingatkan ini adalah tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, bahwa kita semua mempunyai semangat untuk bisa lebih suksesnya, lebih majunya koperasi kita untuk ke depan. Terima kasih atas segala kontribusi dari Bapak Ibu semuanya. Banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang hadir dalam acara rapat EPA Perca pada hari ini. Saya merasa bersyukur juga kita diberi kesehatan supaya koperasi ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kami buat, mau secara sengaja atau tidak sengaja. Kami bersyukur atas dirimu supaya agar kami bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, lindungilah koperasi kami supaya koperasi kami semakin maju ke depannya dan menambah peningkatan di dalam koperasi kami. Sebentar kami mau pulang Tuhan, berkatilah kami di dalam perjalanan kami masing-masing Tuhan, supaya kami sampai ke rumah kami tanpa kekurangan sesuatu apapun. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih.